Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara berpindah direktori dan menampilkan isi direktori melalui terminal Linux. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Dodi Venturas. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya update video terbaru. Di channel ini saya banyak membahas tutorial komputer, mulai dari tutorial GNU Linux, kemudian networking seperti Mikrotik, Cisco, dan tutorial komputer lainnya. Pastikan teman-teman selalu mengikuti channel Dodi Venturas. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan perintah-perintah dasar pada terminal Linux. Ya, jadi video tutorial ini merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu memahami struktur direktori di GNU Linux. Jadi teman-teman silakan tonton dulu video tersebut ya, untuk memahami struktur dari direktori yang ada. Setelah memahami struktur direktori, kita bisa belajar mengoperasikan komputer yang menggunakan sistem operasi GNU Linux menggunakan terminal. Perintah-perintah umum yang biasa digunakan untuk mengoperasikan komputer menggunakan terminal di Linux, misalkan untuk perintah untuk menampilkan direktori, kemudian menampilkan isi dari direktori, menghapus direktori, membuat direktori, kemudian memindahkan file, seperti itu ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan isi dari suatu direktori dan juga cara berpindah dari satu direktori ke direktori yang lainnya. Jadi perintah yang akan kita gunakan ada dua ya. Yang pertama adalah perintah ls ya, kemudian yang kedua adalah cd. Jadi ls ini adalah list ya, list, kemudian cd adalah change directory, seperti itu ya. Oke, ini saya coba besarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menampilkan isi dari suatu direktori, kita bisa menggunakan perintah ls. Kemudian untuk berpindah dari direktori ke direktori yang lain, kita bisa menggunakan perintah cd. Nah, bagaimana cara melakukan implementasinya? Nah, kita akan praktekkan ya. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah jendela terminal ya. Jadi pastikan teman-teman sudah membuka terminal, kemudian di sini kita bisa mengetikkan perintah-perintah tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menampilkan isi dari suatu direktori, kita bisa menggunakan perintah ls ya. Kita coba cek dulu manualnya, man ls. Nah, ls ini adalah akronim dari list directory content. Penggunaan dari perintah ls ini yaitu ls spasi option spasi file ya. Nah, kemudian argumen atau option yang bisa digunakan seperti min a, ini berarti menampilkan keseluruhan isi dari direktori yang ada. Kemudian banyak ya, jadi yang ini yang akan kita bahas yang biasa digunakan ya. Kemudian biasanya kita bisa menggunakan juga opsi min l ya, use a long listing format, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membaca dokumentasi dari perintah ls ini dengan mengetikkan man itu maksudnya manual ya, man ls, seperti itu. Jadi perintah ini merupakan perintah untuk menampilkan dokumentasi dari perintah ls. Nah, contoh di sini saya sudah berada di dalam direktori /home/Dodi Venturas. Jadi saya berada di direktori saya sendiri, seperti itu.
Nah, untuk menampilkan isi dari direktori Dodi Venturas ini, kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, ls ini akan menampilkan isi dari direktori ya. Kalau misalkan di sini ada folder ya folder ditampilkan, kalau ada file ya file. Begitu juga dengan yang lainnya seperti itu. Nah, selain ls kita juga bisa menggunakan option tambahan, misalkan ls jadi perintah ls ini akan menampilkan file atau folder yang tidak di hidden. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan file ataupun folder yang di hidden? Kita bisa menambahkan option -a seperti ini. Nah, maka di sini akan ditampilkan secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman di sini bisa melihat ada folder atau directory yang di depannya diawali dengan titik, ini berarti directory ini di hidden. Begitu juga dengan file, misalkan yang ini .profile, berarti file profile ini adalah file yang di hidden ya, seperti itu. Jadi untuk menampilkan isi dari directory kita bisa menggunakan perintah ls. Kemudian kalau mau menampilkan secara keseluruhan termasuk file atau folder yang di hidden, bisa menambahkan opsi -a. Nah, selain -a ya, kita juga bisa menambahkan opsi -l. Jadi -l ini outputnya nanti akan seperti ini ya. Jadi akan menampilkan file ataupun folder yang tidak di hidden dalam bentuk list seperti ini. Nah, dengan opsi L ini kita juga bisa melihat owner ya dari suatu file atau folder ya. Contoh di sini ada folder download, ownernya adalah Dodi Venturas ya. Berarti folder ini dimiliki oleh user Dodi Venturas. Kemudian di sini kita bisa melihat juga permissionnya. Nah, si user Dodi Venturas ini bisa ngapain sih gitu kan? Berarti di sini ada R, berarti bisa membaca, kemudian W bisa menulis ya, X bisa melakukan execute seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan keseluruhan direktori ya, keseluruhan isi dari suatu direktori, baik yang di hidden maupun yang tidak, dalam bentuk list seperti ini. Nah, perintah yang diketikkan yaitu ls spasi -la seperti itu ya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan secara keseluruhan ya. Ini seperti ini, ada titiknya ini di depan, berarti ini kan di hidden. Namun outputnya dalam bentuk list seperti itu. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan file atau folder tertentu menggunakan opsi grab ya. Jadi opsi grab ini akan melakukan filter ya. Kalau misalnya kita ls seperti ini, maka akan semuanya ditampilkan ya. Tapi kalau misalnya kita contoh mau menampilkan folder snap yang ini gitu ya, kita akan memfilter snap ya. Jadi nanti outputnya yang ditampilkan hanya snap aja gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah, jadi kalau misalkan isi dari direktori yang akan kita tampilkan banyak gitu kan, kita bingung gitu ya mencari satu-satu, kita bisa menggunakan opsi grab. Bagaimana penggunanya? Penggunanya seperti ini. Jadi perintahnya ls pipe ya, jadi tambahkan pipe ya, pipe ya. Jadi pipe itu seperti ini ya. Nah, yang ini seperti itu. Jadi ls pipe ya, grab. Kemudian apa yang mau kita filter, misalkan snap ya. Nah, maka yang akan ditampilkan hanya snap saja seperti itu. Fungsinya apa gitu kan? Buat apa harus repot-repot kita nambahin grab segala gitu ya. Nah, contohnya kita ke sini ya, ITC. Nah, di ITC ini banyak sekali
isinya ya, direktori etc ini memiliki isi yang bejibun seperti itu. Kalau misalnya kita mau mencari file host ya, host yang ini, kalau banyak begini kan kita harus nyari satu-satu mana nih host begitu kan. Nah, dengan opsi grab ini, grab host misalkan ya, jadi kita bisa memfilter file ataupun folder yang mengandung kata host seperti itu. Jadi kita bisa lebih cepat ya, seperti itu, lebih cepat, efisien. Nah, kemudian untuk berpindah dari direktori ke direktori yang lain, kita bisa menggunakan perintah cd ya. Secara default penggunanya seperti ini ya, cd. Misalkan kita ls dulu nih. Nah, di sini ada banyak sekali folder ya, ada data, desktop, dokumen, download ya, musik, picture, public, software, video ya. Misalkan kita akan masuk ke direktori download atau pindah ke direktori download. Nah, sekarang kita ada di sini. Nah, kita ingin masuk ke download, berarti perintahnya cd nama direktorinya atau nama foldernya, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam direktori download. Kemudian kita tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin masuk lagi ke sini misalkan ya, ke folder atau direktori Gnome misalkan, cd Gnome. Nah, sekarang kita sudah ada di sini ya. Jadi untuk menampilkan di direktori mana kita berada, kita bisa mengetikkan perintah pwd seperti itu. Nah, kemudian ada cd juga bisa kita tambahkan opsi tertentu. Misalkan sekarang kita berada di direktori Gnome ya, lebih spesifiknya /home /dodiventuras /download /gnome seperti itu ya. Nah, misalkan saya akan berpindah ke direktori download, jadi satu tingkat ya. Jadi perintahnya cd ... seperti itu. Nah, penambahan *2 ya, *2 kali seperti ini akan membawa kita ke direktori satu tingkat di atasnya gitu ya. Enter. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori download di sini ya. Nah, tadi kan di sini dengan perintah cd ... ini kita mundur satu tingkat atau satu langkah ke belakang. Kita balik lagi. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin berpindah ke direktori paling awal, yaitu ke /home /dodiventuras. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah cd seperti ini ya, atau cd seperti ini begitu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam direktori home dodiventuras. Terus kita ingin balik lagi ke direktori download /gnome. Jadi kalau misalnya kita mengetikkan perintah cd download, ini kan harus 2 kali ya. Nanti kalau misalnya sudah ke download, harus mengetikkan cd gnome, atau seperti ini juga bisa sebetulnya. Tapi bagaimana shortcutnya agar lebih cepat? Jadi perintahnya cd minus seperti ini, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam direktori Gnome seperti itu. Jadi cd ya, kalau misalkan ingin berpindah satu langkah ke belakang, *, kemudian ingin berpindah ke direktori awal cd seperti ini, atau cd begini. Terus kalau misalnya ingin berpindah ke direktori semula, cd minus seperti itu ya. Nah, ini kan kita ada di sini ya, di home dodiventuras. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin berpindah ke direktori yang di atasnya seperti itu, misalkan direktori /, berarti cd /. Nah, di sini kita bisa masuk ke direktori mana aja nih, misalkan ke opt seperti itu ya, seperti ini,
atau ke cd var, begitu. Tapi kalau misalkan kita sudah berada di sini, kemudian ketikkan cd var, ini nggak bisa ya, karena kita berada di bawah home. Kalau misalnya kita berada di bawah home, terus kemudian kita ingin masuk ke directory var, berarti kita harus mematikan slash pertama ya, sebagai penanda bahwa directory var ini berada di bawah directory slash. Seperti ini, cd slash, perintahnya cd slash nama direktorinya var, atau opt misalnya, opt atau etc, seperti itu. Misalkan kita masuk ke var, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam directory var. Nah, kemudian kalau misalkan bagaimana kita ingin menampilkan isi dari directory download, padahal kita sedang berada di directory var ya. Di sini kan nggak ada download ya, ls download nggak bisa begitu ya. Terus bagaimana menampilkan isi dari directory atau folder download tanpa harus berpindah dulu? Caranya seperti ini, ls/home.deventuras, nama foldernya atau direktorinya download, seperti ini. Nah, jadi kita dari direktori manapun kita bisa menampilkan isi dari direktori yang lain ya, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin berpindah ke direktori home.deventuras download, perintahnya berarti cd home.deventuras download, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori home.deventuras download, seperti itu. Jadi simpel ya, clear ya, saya rasa pembahasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan di video ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.